kali, seusai berdebat panjang dengan adiknya Manikmaya, Ismaya termangu-mangu sendirian. Dia terus memikirkan masalah arah penyembahan yang menjadi pangkal perdebatan mereka. Jadi, berapakah sebenarnya arah penyembahan yang harus dilakukan? Adikku Manikmaya mengatakan 9 arah, dimulai dari Purwa, Nurwitri, Utara, Narasunya, Pracima, Pyapya, Duksina, dan Kaneya. Yang ke-9 ke arah Madya atau tengah, tertuju pada diri sendiri. Sementara aku lebih memilih 10 penjuru karena di antara itu adalah Gegana atau atas dan Pratala atau bawah. Menurut Manikmaya, atas dan bawah sudah tidak perlu dilakukan karena terwakili oleh Madya atau tengah. Kemana harus aku cari jawaban yang pasti tentang masalah ini? Tidak perlu dicari, Ismaya. Kalian berdua sama-sama benar. Terkejut Ismaya mendengar ayahnya Sang Hyang Bodowenang menjawab pertanyaannya itu. Mengetahui ayahnya datang, Ismaya segera memberikan sembahnya. Duh, Kang Amurbau Amisesa, apakah yang dimaksud dengan kami berdua sama-sama benar? Tanpa kalian sadari, perdebatan kalian sebenarnya adalah sebuah perlambang. Perlambang yang menunjukkan jumlah keturunan kalian kelak. Apakah maksudnya saya akan mendapatkan 10 anak dan Adi Manikmaya 9 anak? Iya, benar. Itulah yang telah digariskan pada kalian berdua. Anugerah yang akan kalian terima dan telah menjadi ketetapan. Tuh, Kang Amurba Amisesa, bagaimana mungkin saya akan memiliki putra sedemikian banyak? Sementara saya belum punya istri. Dengan wujud saya yang seperti ini, siapa yang mau menerima saya sebagai suaminya? Nasib saya tentu saja akan berbeda jauh dengan adik saya Manikmaya. Dia sungguh tampan, kulitnya putih bercahaya. Tentulah dia yang akan mendapatkan pasangan atau jodoh, bukan saya yang hitam ini. Nger, putraku Ismaya, janganlah kamu bersedih dengan wujudmu yang sekarang. Ketahuilah, isi jagat raya ini telah diciptakan saling berpasang-pasangan. Seperti misal ada panas, ada dingin, ada baik, sebaliknya ada juga yang buruk. Ada laki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Tidak perlu kamu merasa khawatir. Jika sudah menjadi kehendak Kang Murbeng pasti, segalanya pasti terjadi dan tidak bisa diubah-ubah. Hitam tubuhmu adalah pertanda
bahwa keadaanmu bakal langgeng, abadi selamanya, akan selalu ada. Mendengar hal ini, Ismaya kembali terkejut. Sama sekali tidak menyangka, di balik wujudnya yang demikian, ternyata memiliki kemampuan tidak terduga. Dia meminta maaf, menyembah, memohon ampun pada ayahnya. Namun, karena ingin menyenangkan hati putranya, Sang Hyang Wisesaning Tunggal atau Sang Hyang Podowenang kemudian mengeluarkan pusaka Ratna Dumila. Diusapkannya pusaka dewa itu di atas ubun-ubun Ismaya hingga kulitnya yang hitam menjadi sirna untuk sementara, berubah menjadi cahaya pelangi yang memancar melengkung. Sang ayah mengatakan bahwa suatu saat nanti wajah Ismaya akan memancarkan cahaya menerawang bagai bulan dan matahari. Ismaya mengerutkan keningnya, lalu bertanya, bagaimana mungkin itu akan terjadi secara pasti? Sang Hyang Podowenang kemudian mencipta sebuah paesan atau cermin. Dimintanya Ismaya untuk berkaca. Ismaya langsung terhenyak setelah melihat ke dalam cermin. Rupanya, apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Dia menjadi malu dan kembali memohon ampun sambil menyembah. Duh, Kang Amurba Amisesa, siapa sesungguhnya yang bisa membuat hal itu terjadi? Siapa yang begitu hebat dan sakti sehingga memberikan saya cahaya yang demikian bersinar? Apa kamu masih saja meragukan semua itu? Ismaya, ini sudah ketiga kalinya kamu meragukan kemampuan ayahmu sendiri. Seolah-olah kamu sendirilah yang hebat. Kamu terus was-was terhadap kekuasaanku. Dengarkan kataku ini. Mulai sekarang, saat kamu berada di jagat tengah, kamu tidak akan pernah aku izinkan menjadi raja, apalagi raja manusia. Di alam itu, kamu hanya akan menjadi tuanggana semata, mengasuh para keturunan Manik Maya. Jadi di alam dunia, saya hanya akan menjadi pengasuh saja? Ya, kamu sekedar akan jadi tukang ngomong. Kamu tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa. Kekuasaanmu hanya akan dapat kamu pergunakan di alam Sunyaruri untuk menghadapi golongan jagat Nginggil dan mereka yang ada di jagat Ngandap saja. Di jagat tengah, sekali lagi, kamu hanya akan jadi pengasuh saja, jadi pamomo. Gemetar sekaligus lemas Ismaya mendengar kata-kata sang ayah. Ismaya menjadi begitu takut. Tubuhnya bersimbah keringat. Kali ini,
Ismaya menjadi begitu berhati-hati setiap berkata-kata. Dia tidak mau mendapatkan murka atau mendapat hukuman tambahan lainnya. Ismaya kini hanya bisa pasrah dengan kehendak sang ayah. Dia terus-menerus memohon ampun sampai menempel-nempelkan kepalanya ke bawah. Melihat penyesalan yang demikian rupa, sang ayah kemudian menjadi kasihan. Ismaya diminta mengangkat kepalanya, lalu disiram dengan air kehidupan. Ismaya putraku, tidak usah bersedih lagi. Meski telah jatuh hukuman untukmu, tapi kukatakan padamu bahwa alam Sunyaruri sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan alam dunia. Sebagai penghiburan untukmu, aku akan mendatangkan jodoh saat ini juga. Dia adalah Dewi Senggani. Dengannya lah kamu akan memiliki 10 anak yang juga memiliki kemampuan luar biasa. Dan demikianlah yang terjadi selanjutnya. Atas kuasa Sang Hyang Podowenang, Dewi Senggani akhirnya didatangkan. Dewi cantik itu hanya mengangguk dan tidak menolak sama sekali dipasangkan dengan Ismaya. Berbunga-bunga hati Ismaya mendapatkan istri yang mau menerima keadaan dirinya. Sebelum pergi, Sang Hyang Podowenang mengajarkan berbagai kawruh kasampurnan dan kegaiban. Demikian juga berbagai ilmu kesaktian yang bisa dipergunakannya di alam Sunyaruri. Setelah dianggap cukup, Ismaya dan Dewi Senggani kemudian pergi. Kelak di kemudian hari, pasangan Batara Ismaya dan Batari Senggani akhirnya memiliki keturunan berjumlah 10 sesuai kata-kata ayahnya. Mereka adalah Batara Wungkuam, Batara Kuera, Batara Siwah, Batara Urehasmati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Yamadipati, Batara Temburu, Batara Kamajaya, dan Batari Dharma Nastiti. Seperti yang dikatakan ayahnya pula, Ismaya menjadi pengasuh abadi di alam manusia. Dia mengasuh para leluhur Pandawa sejak Resi Parasara masih usia 2 tahun hingga para keturunannya lahir dan terlibat dalam perang Bharatayuda. Di alam itu jugalah Ismaya menggunakan nama Janggan Semara. Belakangan, setelah bayangannya dicipta menjadi wujud bernama Bagong, Janggan Semara menggunakan nama Kiai Semar, dan Bagong dijadikan anak angkat dengan Petru